Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di perkuliahan analisis data statistik. Pertemuan kita yang keenam, ini kita akan membahas terkait dengan distribusi kontinu khusus. Kalau kemarin kita sudah membahas bagaimana untuk diskrit khusus. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas distribusi distribusi kontinu yang khusus gitu ya, di mana mereka memiliki karakteristik dan ciri khas tersendiri. Nah, jadi sebenarnya distribusi kontinu khusus ini merupakan jenis distribusi peluang yang akan kita gunakan untuk memodelkan peubah acak yang mana nilainya itu diambil dalam bentuk rentang. Ya, biasanya contohnya ya seperti panjang, berat, waktu, ataupun misalkan jarak gitu ya. Nah, jadi distribusi ini berguna ketika memang permasalahannya itu memiliki rentang-rentang waktu ataupun rentang nilai tersendiri ya. Berbeda dengan distribusi diskrit yang mana nilainya berupa cacahan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, pada distribusi kontinu, peluang dari setiap nilai itu spesifik biasanya bernilai 0 karena terdapat tak hingga banyak nilai yang mungkin. Nah, jadi karena itu sebenarnya peluang itu dihitung berdasarkan suatu rentang nilai, yaitu menggunakan yang namanya fungsi densitas probabilitas atau fungsi densitas peluang atau PDF yang biasanya kita sebut sebagai PDF, yaitu probability density function. Nah, distribusi kontinu kontinu ini sebenarnya digunakan kalau kita mau memodelkan fenomena-fenomena alam yang mana dia melibatkan data yang memang bersifat kontinu gitu, dan distribusi-distribusinya ini memiliki sifat dan karakteristik yang unik yang tentunya akan mempengaruhi cara kita menghitung peluang dan juga menganalisis data tersebut. Nah, yang pertama ini adalah distribusi uniform continue. Ya, kalau kemarin kita sudah bahas untuk distribusi diskrit yang uniform ya. Nah, pada kali ini kita bahas kalau misalkan dia itu seragam tapi dia continue. Nah, intinya kalau dia uniform itu adalah di mana semua dalam rentang waktu itu ya, dalam rentang tertentu peluangnya itu sama gitu ya. Jadi kalau misalkan kita punya bahwasannya katakanlah X-nya itu dia berdistribusi uniform ya dalam rentang A dan B. Nah, maka sebenarnya peluang untuk setiap nilai yang ada di antara A dan B ini sama semua terjadinya gitu ya. Walaupun mungkin misalkan nilainya itu berupa koma-koma. Misalkan lah katakan kita punyanya X itu dia uniform 1 dan 2 misalnya seperti ini. Nah, jadi untuk setiap nilai mulai dari 1 sampai dengan 2 itu sama semua peluangnya ya. Eh, Baik itu 1,5, 1,7, 1,99999 itu semua punya peluang yang sama untuk terjadi gitu. Jadi selama interval dari 1 sampai 2 untuk semua titik-titik yang ada di sana itu punya peluang yang sama. Jadi distribusi ini itu biasanya digunakan kalau misalkan situasinya dia tidak ada biasnya ya, atau tidak ada kecenderungan terhadap suatu nilai tertentu dalam interval tersebut. Jadi sama rata dia semuanya mulai dari interval batas bawah sampai dengan batas atasnya. Nah, sehingga sebenarnya fungsi densitas peluangnya itu mirip sebenarnya dengan yang kasus diskrit ya. Jadi bentuknya itu kalau misalkan untuk selang A dan B, maka fungsi densitas peluangnya itu adalah 1/B dikurang A. Ya, jadi tinggal 1 dibagi batas atasnya kita kurangkan dengan batas bawahnya untuk setiap nilai yang ada di antara selang A dan juga B. Nah, kalau untuk X yang lainnya yang berada di luar rentang tersebut, maka nilai densitasnya itu adalah 0 gitu. Jadi bisa kita katakan bahwa peluang untuk distribusi uniform ini dia itu konstan untuk seluruh interval ya. Dalam artian ya dia nilainya sama gitu untuk setiap nilai yang ada di rentang A dan juga sampai B gitu. Nah, jadi tentunya ya ketika misalkan dia eh, peluangnya itu dia banyak nilainya, katakanlah misalkan ini. Ketika rentang A dan B itu jauh, atau dalam artian bahwa memang si A dan B ini dia nilainya itu selisihnya jauh ya. Katakanlah misalkan kita ambil 1 dan
100. Nah, tentu kan fungsi fx-nya itu adalah 1/100 dikurangin satu, yaitu 1/99. Nah, kalau misalnya kita ambil 1 sampai 51 misalnya, nah maka si nilai fx-nya itu menjadi 1 dibagi 51 dikurangin satu, yaitu 1/50, 1/50. Nah, bisa kita lihat ketika rentangnya itu semakin besar ya, maka nilai peluangnya itu juga akan semakin kecil gitu. Nah, jadi ketika kita ingin bahwasanya peluangnya itu dia besar, maka kita ambil rentangnya yang juga memang eh, kecil gitu ya, sehingga nilai dari si fungsi peluangnya itu atau fungsi densitasnya itu besar gitu ya. Jadi rentang dari nilainya itu mempengaruhi dari si besar peluang densitasnya. Nah, yang berikutnya adalah distribusi kumulatif. Nah, distribusi kumulatif itu bisa kita dapatkan nilainya bentuknya seperti ini ya, di mana nilainya akan bernilai nol ketika x-nya kurang dari A, kemudian bernilai x dikurang A per B dikurang A untuk nilai yang ada di rentang A dan B, kemudian dia akan bernilai satu kalau misalkan x-nya itu dia lebih dari B. Ya, ini bisa kita cari sebenarnya dengan mengintegralkan si fx-nya tadi ya. Si f kecilnya fx itu adalah integral ya, kita bisa eh, tinjau di titik A sampai B gitu ya. Kemudian dari tadi fungsi si fx-nya. Ya. Nah, dengan melakukan integral ini tadi ya pada rentang waktunya itu maka nanti kita akan dapatkan bentuk yang seperti ini gitu. Nah, jadi sebenarnya fungsi CDF ini dia menggambarkan peluang bahwa peubah acak X tadi itu dia bernilai kurang dari atau sama dengan X. Ya, ingat aja kalau misalkan fx itu adalah apa? Peluang X besar kurang dari sama dengan X kecil ya. Nah, berbeda dengan si fungsi densitas yang mana dia merupakan peluang di titik tersebut. Ya, beda ya. Nah, lalu bagaimana dengan nilai harapannya? Nah, jadi distribusi uniform ini ya, eh, ya untuk mencari nilai harapannya sebenarnya kita bisa melakukan sebagaimana kita menentukan nilai harapan yang biasanya ya. Oke. Jadi kalau untuk ekspektasi X ya berarti kita tinggal integral dari A sampai B kemudian X dikali 1 per B min A ya kemudian dx. Nah, nanti kalau kita selesaikan ini nanti bakal didapat nilainya itu adalah A plus B per 2. Oke, ini ada kesalahan penulisan ya. Harusnya ini adalah variansi ya. Ya, jadi kalau variansi caranya sama, kita tentukan dulu nanti momen keduanya yaitu ekspektasi dari x kuadrat itu integral dari batasnya ya A sampai B, kemudian x kuadrat, kemudian fungsi densitasnya yaitu B per A ya, kemudian dx. Nah, kalau kita selesaikan nanti baru kemudian kita masukkan ke rumus variansi umum ya. Rumus variansi umum ingat kemarin momen kedua ya ekspektasi x kuadrat dikurangin dengan ekspektasi x dikuadratkan ya. Nanti diperoleh bentuknya itu menjadi b dikurang a dikuadratkan dibagi dengan 12. Nah, lalu bagaimana pengaplikasian dari distribusi ini gitu ya? Jadi kalau di dalam aktuaria biasanya distribusi uniform kontinu ini digunakan untuk memodelkan waktu kedatangan klaim asuransi di antara dua kejadian. Ya, ketika tidak ada kecenderungan khusus bahwa klaim akan datang lebih sering daripada pada waktu tertentu gitu. Jadi maksudnya kalau misalkan klaim-klaim pada asuransi itu dia eh, punya peluang yang sama untuk klaim gitu ya, untuk terjadi, maka sebenarnya itu bisa kita dekatkan dengan distribusi uniform ini gitu. Dalam artian nggak ada kecenderungan khusus bahwasannya klaim akan banyak terjadi pada waktu-waktu yang khusus gitu. Misalkan mungkin ketika hari-hari besar ya, katakanlah kalau kita ngomongin asuransi kecelakaan ya gitu. Jadi ketika hari-hari besar biasanya kan orang banyak berlalu lalang gitu sehingga tingkat kecelakaan itu biasanya lebih tinggi dibandingkan hari yang biasanya. Nah, kalau seperti itu ya kita nggak bisa gunakan si distribusi uniform ini sebagai pendekatan gitu. Nah, kemudian kalau dalam keuangan biasanya ini
bisa digunakan ya untuk si uniform ini sebagai pengacakan hasil investasi ya dengan asumsi bahwa pengembalian itu berada dalam suatu rentang tetap dan tidak ada kecenderungan hasil yang lebih tinggi ataupun lebih rendah gitu ya. Eh, jadi intinya ya tetap bahwasannya memang peluangnya itu dia harus setara semua ya. Jadi tidak ada kecenderungan khusus pada waktu-waktu tertentu gitu. Nah, kalau misalkan kita mau aplikasikan dalam simulasi ya biasanya ini eh, bisa digunakan dalam pengacakan untuk simulasi Monte Carlo ya. Mungkin kalau sudah pernah mungkin belum pernah ya mendengar simulasi Monte Carlo. Jadi kalau simulasi Monte Carlo ini memang dia perhitungan ya, prediksi kalau misalkan kita menggunakan random angka gitu ya. Jadi angkanya emang acak ya. Jadi artinya semua angka itu punya peluang yang sama sebenarnya untuk muncul menjadi angka prediksinya seperti itu. Nah, kita lihat contohnya. Suatu universitas A itu selalu memberikan kuliah tamu setiap 1 minggu sekali secara rutin. Setiap minggu acara kuliah tamu tersebut berlangsung tidak lebih dari 4 jam. Oke, tidak lebih dari 4 jam dalam satu hari. Misalkan X itu adalah peubah acak yang menyatakan lama waktu kuliah tamu dan mengikuti sebaran distribusi uniform. Oke. Tentukan fungsi padat peluang dari X dan peluang bahwa kuliah tamu tersebut berlangsung kurang dari 2 jam. Oke, pertama yang perlu kita pahami dalam soal ini adalah bahwa katanya setiap minggu acara kuliah tamu tersebut berlangsung tidak lebih dari 4 jam. Tentunya berarti dia dimulai dari 0 sampai dengan 4 jam ya. Artinya X itu berdistribusi uniform, ya tadi katanya di sini berdistribusi uniform dengan rentang dari 0 sampai dengan 4. Nah, sehingga dari sini kita peroleh ya bahwasannya fx-nya itu tinggal apa? 1/4 dikurangi 0 atau sama dengan 1/4. Nah, jadi fungsi padat peluangnya itu adalah 1/4 untuk setiap, oke, sorry, ini typo ya, harusnya itu adalah 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 4 ya. Yang benar itu intervalnya X-nya ada di antara 0 dan 4 ya, bukan si 0 yang ada di antara X dan 4 ya. Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua, peluang bahwa kuliah tamu itu kurang dari 2 jam. Berarti itu peluang X-nya kurang dari 2 jam, berarti ya tinggal kita integralkan ya dari rentang 0 sampai dengan 2 untuk fungsi fx dx. Nah, itu sama aja, tadi karena fx-nya itu adalah 1/2 ya, berarti 1/4, berarti tinggal kita integralkan saja ya. Integral dari 1/4 dari 0 sampai 2 dx ini sama dengan x/4 masukin 2 dan 0. Sama saja dengan 2/4 dikurangin 0 ya sama dengan 1/2 ya. Jadi peluangnya bahwa dia itu kurang dari 2 jam adalah setengah. Jadi ya dalam artian karena memang dia tadi peluangnya itu adalah eh, 1/4, jadi kayak kita membagi dari 0 sampai dengan 4. Jadi kalau misalkan kita ya katakanlah ini 0, ini 4 ya. Karena tadi setiap titik itu dia punya yang sama. Jadi ketika kita ambil 2, maka ini sebenarnya kan setengah dari itu ya. Nah, ini setengah gitu. Jadi peluangnya ya beneran setengah gitu ya. Karena memang dia seragam. Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah distribusi normal. Nah, jadi distribusi normal ini juga dia sering disebut sebagai distribusi Gaussian. Ya, sebuah distribusi kontinu yang paling umum dan juga sangat penting dalam statistik dan juga peluang ya. Ini sangat banyak dipakai dalam peluang, statistik, dan juga matematika gitu ya. Distribusi ini itu banyak digunakan untuk memodelkan berbagai fenomena alam, sosial, ataupun ekonomi karena banyak kejadian di alam yang memang dia itu mendekati distribusi normal saat diamati dalam jumlah yang sangat besar. Ya, seperti contohnya tinggi badan tadi, berat badan, kemudian nilai ujian, ataupun return dari investasi. Jadi, biasanya ketika kita punya sebuah data yang ukurannya memang cukup besar, biasanya dia akan didekati dengan distribusi normal. Karena memang ternyata ketika data itu dia eh, ukurannya sangat besar, biasanya memang dia memang akan mendekati distribusi normal gitu ya bentuknya. Nah, distribusi normal ini dia berbentuk lonceng dan simetris terhadap rataan gitu. Artinya nilai-nilai di sekitar rataan itu lebih mungkin terjadi dan peluang nilai yang jauh dari rataan itu menurun secara eksponensial. Jadi kalau kita gambarkan ya itu bentuknya ya lebih kurang seperti lonceng ya. Nah, jadi maksudnya ini harusnya sama ya simetris ya dari kanan dan kiri.
Jadi ketika nilai-nilai yang di dekat rataannya ini, dia itu lebih sering terjadi. Dengan kata lain, peluangnya itu lebih besar ketimbang yang dia jauh dari rataannya. Ya, jadi ketika dia jauh dari rataannya, maka dia menurun secara eksponensial. Gitu. Nah, jadi bentuknya seperti lonceng. Nah, menariknya dari distribusi normal ini itu adalah rataan, median, dan juga modusnya itu memiliki nilai yang sama. Ya, jadi di dalam distribusi normal, rataan, median, ataupun modus itu semua nilainya sama dan terletak di pusatnya itu tadi. Ya, di sini. Ya, jadi nilainya itu di puncaknya. Jadi pastikan bahwa memang dia ketika dikatakan dia berdistribusi normal harusnya dia ada puncak di tengah-tengahnya ya. Jadi ke kanan ataupun ke kiri itu dia nilainya sama semua. Seperti itu. Nah, kita lihat bagaimana fungsi densitas peluang dari distribusi normal. Jadi bentuk umumnya itu punya bentuk seperti ini ya. 1/sigma dikali dengan akar dari 2 V eksponen pangkat min X dikurang mu kuadrat per 2 sigma kuadrat. Nah, di mana mu di sini itu sebagai rataan ataupun meannya, kemudian sigma di sini adalah standar deviasi atau penyebaran dari distribusinya, kemudian E ini adalah sebagai bilangan Euler, dan V itu sebagai konstanta V. Ya, jadi bentuknya ini uh, sedikit terlihat rumit ya. Jadi ada banyak, ada sigma, ada V, ada E, ada mu juga. Gitu ya. Nah, karakteristik dari si distribusi ini yang pertama bahwa tadi ya sudah disebutkan bahwa grafiknya itu dia berbentuk lonceng simetris gitu dengan puncaknya itu di sekitaran rataan mu-nya. Jadi nilai puncaknya itu memang ada di sekitaran si rata-ratanya itu gitu. Nah, jadi bagian tengah itu memiliki peluang yang lebih tinggi. Seperti yang saya sebutkan tadi ya bahwasanya ketika kita punya normal maka di bagian-bagian tengah di sini ya itu dia nilainya itu lebih tinggi peluangnya ketimbang mereka yang ada di sini gitu ya. Nah, jadi semakin jauh nilai data tersebut ke dalam rataan, maka peluang dia itu muncul sebenarnya atau peluang dia terjadi itu semakin kecil. Nah, di sini si standar deviasi ini sebenarnya menentukan lebar dari distribusinya gitu ya. Jadi distribusi normal dengan standar deviasi yang lebih besar itu akan lebih lebar dan juga datar. Jadi semakin misalkan standar deviasinya kecil, maka biasanya dia semakin tinggi gitu ya, semakin loncengnya itu semakin tinggi. Beda ketika nanti standar deviasinya itu semakin besar, maka dia semakin landai gitu ya. Jadi puncaknya itu juga cuman kecil gitu. Ya, jadi si standar deviasinya tadi itu menentukan bagaimana penyebaran atau lebar dari distribusinya gitu. Nah, ekor dari distribusi normal itu tentunya dia mengikuti dan mendekati sumbu horizontal tetapi sebenarnya tidak pernah menyentuh. Ya ini tadi ya kalau misalkan kita tarik garis gitu ya. Nah, di sini ini sebenarnya dia nilainya nggak bakal pernah menyentuh sumbu X. Ya, jadi dia nilainya dekat sebenarnya dengan nilai katakanlah berarti ini nilainya dengan nol ya. Karena di titik origin itu ada di nol. Nah, dia nilainya tidak pernah sebenarnya sampai nol tapi sangat dekat dengan nol. Itu tadi artinya bahwa memang ada peluang yang sangat kecil ya, tetapi dia tidak nol dan untuk mendapatkan nilainya itu yang jauh dari rataan. Jadi semakin jauh nilainya dari rataan tadi ya, maka sebenarnya peluang untuk dia itu muncul sebenarnya hampir mendekati nol tapi tidak nol. Gitu ya. Jadi masih ada peluang. Nah, kemudian ada yang namanya distribusi normal standar. Jadi di distribusi normal standar ini dia adalah distribusi normal yang mana rataannya itu bernilai nol dan standar deviasinya itu bernilai satu. Nah, sehingga fungsi peluangnya itu menjadi bentuknya seperti ini. 1/akar 2 V E pangkat min X kuadrat per 2. Nah, ini biasanya yang sangat sering digunakan ya, atau yang lebih umum dikenal itu untuk melakukan perhitungan peluang menggunakan yang namanya tabel Z atau nilai Z ya. Jadi biasanya kalau untuk perhitungan-perhitungan terkait peluang itu kita akan melakukan perhitungan mendekati dengan menggunakan tabel Z. Jadi kita transformasi dari distribusi normal yang umum menggunakan distribusi normal standar ini. Jadi kita transformasi nilainya ke suatu nilai Z nantinya gitu. Nah, nanti nilai Z ini sebenarnya adalah jumlah standar deviasi yang dialami suatu nilai dan dari rataannya gitu. Nah, kita lihat bagaimana perhitungannya.
Oke. Nah, sebelum kita ke perhitungan dari distribusi normal standar ya, perlu diketahui bahwasannya fungsi distribusi kumulatif atau CDF untuk distribusi normal itu tidak memiliki bentuk tertutup seperti pada PDF-nya. Gitu. Sehingga biasanya sering digunakan tabel distribusi normal atau kalkulator untuk menghitungnya. Jadi eh, ekspresinya itu sebenarnya bisa kita temukan, tapi mungkin akan rumit ketika kita menurunkannya gitu ya. Nah, CDF dari distribusi normal ini dia memberikan bahwa peubah acak yang bernilai kurang dari atau sama dengan suatu nilai X ya dengan parameternya itu mu dan juga sigma, maka si rataannya itu adalah si mu dan variansinya itu adalah sigma kuadrat. Jadi distribusi normal itu punya parameter yaitu rataan dan juga variansinya. Nah, distribusi normal ini juga banyak dipakai karena sangat penting dan juga menjadi dasar dari teorema limit pusat. Ya, mungkin ini nanti akan dipelajari di mata kuliah asuransi umum ya, ada central limit theorem, kemudian di statistika matematika juga nanti akan dibahas kembali terkait central limit theorem ini ya. Jadi intinya di teorema limit pusat ini adalah ketika jumlah sampelnya tadi itu dia eh, semakin besar, maka rataan dari data itu sebenarnya mendekati dengan distribusi normal. Jadi kita bisa mendekatkan berbagai distribusi mendekati dengan distribusi normal menggunakan teorema limit pusat ini tadi. Oke. Nah, yang berikutnya adalah aplikasi dalam aktuaria. Jadi sebenarnya untuk distribusi normal ini sangat banyak ya dipakai dalam berbagai situasi. Contohnya ketika kita mau melakukan peramalan risiko atau kita mau melakukan penentuan premi ataupun juga model investasi. Nah, biasanya ini bisa kita gunakan ya distribusi normal berdasarkan data-data yang sudah ada sebelumnya gitu. Nah, jadi distribusi normal juga sebenarnya banyak dipakai gitu ya di dalam eh, untuk analisis data asuransi, keuangan ataupun juga ekonomi gitu. Jadi memang si distribusi normal ini sangat banyak dipakai di dalam keilmuan statistik, aktuaria dan juga matematika. Nah, sekarang kita lihat bagaimana ketika kita tadi ya mau menghitung luas di bawah kurva normal tadi atau menghitung nilai peluang. Jadi kan sebenarnya kalau kita mau menghitung peluang bahwa X itu nilainya ada di antara A dan B, kan sebenarnya tinggal integral dari A sampai B, kemudian kita masukkan fungsi peluangnya. Nah, tetapi tentunya ketika kita mau mengintegralkan ini terhadap X akan terlihat sangat sulit ya. Kenapa? Karena di sini memang fungsinya sedikit kompleks. Nah, untuk itu sebenarnya ditemukanlah bahwa kita bisa melakukan yang namanya transformasi normal baku ya, menggunakan si normal standar yaitu dengan rataan nol dan juga variansinya satu. Di mana bahwa peluangnya itu adalah sama saja dengan ketika si A-nya itu kurang dari mu dibagi dengan sigma, kemudian Z dibagi, kemudian kurang dari B dikurang mu dibagi dengan sigma kuadrat. Jadi kita mentransformasi masing-masing nilainya dengan mengurangkan terhadap rataan, baru kita bagi dengan si standar deviasinya. Nah, untuk nanti nilai dari Z ini itu bisa kita lihat di dalam tabel. Nah, ini ya kita lihat bagaimana sebenarnya pendekatan distribusi binomial terhadap distribusi normal. Jadi kita akan mendekati distribusi binomial menggunakan distribusi normal. Nah, seperti yang dikatakan tadi, ketika kita mau melakukan pendekatan terhadap distribusi normal, maka jumlah datanya itu harus besar. Dalam artian karena binomial ini berupa percobaan, maka jumlah percobaannya itu juga harus besar. Nah, berdasarkan teorema limit pusat yang menyatakan bahwa ketika n-nya itu dia semakin besar, maka distribusi normal itu akan mendekati dengan distribusi normal. Gitu. Jadi bisa kita bilang bahwasanya ketika kita tahu bahwa mu ini kan dia adalah n dikali p gitu ya. Nah, dan sigma kuadratnya adalah n dikali p dikali satu min p. Nah, ketika tadi n-nya ini semakin besar, maka dia itu akan mendekati si distribusi normal itu tadi. Nah, sebenarnya untuk kita melakukan pendekatan distribusi normal ada beberapa hal yang perlu diperhatikan gitu ya. Yang pertama bahwa ketika untuk tadi binomial ya, bahwa n dikali p itu nilainya paling tidaknya lebih besar dari sama dengan 5 atau jumlah keberhasilan yang diharapkan itu cukup besar. Atau yang kedua ya jumlah kegagalannya yang diharapkan itu juga cukup besar. Jadi antara dua itu. Kalau tidak si keberhasilannya ya kegagalannya yang nilainya cukup besar. Jadi kalau misalkan kedua syarat ini terpenuhi, maka distribusi normal itu bisa kita dekati dengan, distribusi binomial itu bisa kita lakukan pendekatan dengan distribusi normal. Nah,
Tetapi perlu diperhatikan bahwa karena tadi distribusi binomial ini merupakan distribusi yang bersifat diskrit, maka karena si normal ini juga dia merupakan distribusi kontinu, kita perlu melakukan yang namanya koreksi kontinuitas. Agar apa? Ya, agar perhitungannya itu lebih akurat gitu. Nah, untuk koreksi kontinuitas itu tadi, pada si nilai z-nya tadi, kita mengurangkan dengan ataupun menambahkan dengan 0,5 pada batas integralnya. Tujuannya ya untuk menghitung nilai-nilai yang diskrit. Jadi ketika kita melakukan pendekatan gitu ya dari suatu kontinu ke diskrit ya, karena si kontinu itu dia lebih banyak ya, maka kita kurangkan dia dengan 0,5 dan ataupun kita tambahkan dengan 0,5. Nah, kita coba lihat contoh. Suatu produk itu ya produk elektronik yang diproduksi pada pabrik A memiliki usia rata-rata itu 300 minggu dengan standar deviasinya adalah 50. Jika Budi membeli salah satu dari produk elektronik tersebut, hitunglah peluang bahwa usia produk tersebut akan lebih dari 362 minggu. Oke, jadi ditanya adalah peluang bahwa X-nya itu dia lebih dari 362. Ya, berarti di sini sebenarnya usia produk ini menjadi peubah acak X-nya ya, yang mana dia berdistribusi normal asumsinya dengan rataannya itu 300 dan standar deviasinya adalah 50. Tentunya peluang X lebih dari 362 ini itu menjadi sama dengan satu dikurang peluang X kurang dari sama dengan 362 ya. Jadi kalau kita tadi mendekati dengan distribusi Z, ya maka si 362 ini kita kurangkan dengan rataannya. Oke, sorry ini harusnya 50 ya. Kita bagi dengan si standar deviasinya, yaitu si 50 tadi. Nah, maka ini kalau kita hitung nilainya itu dia adalah 1,24 gitu ya. Nah, jadi dengan kita melihat nilai ya untuk si peluang dari Z-nya itu kurang dari sama dengan 1,64, sorry 1,24, nanti kita akan peroleh nilainya ini adalah 0,105 0,1075. Sorry. Nah, sekarang kita coba dulu lihat ya bagaimana sebenarnya kita menghitung si nilai dari tabel Z-nya ya. Sebentar, kita coba lihat di sini seperti apa kita mau melihat tabelnya ya. Tabel normal. Nah, ini ya tabel normal baku. Tadi perhatikan kita mau melihat nilai Z-nya kurang dari 1,24 ya. Nilai Z-nya 1,24. Nah, kalau kita lihat di tabel di sini, ya berarti Z-nya itu dia nilainya kurang dari tadi 1, oke, 1,2, oke. Ini 1,2, kemudian 4 itu di sini. Berarti kita tinggal tarik ya. Berarti nilainya harusnya di sini. Oke. Nah, jadi nilainya adalah 0,8925. Jadi berarti nilai tabelnya ini adalah 0, berapa tadi? 8925. 8925. Jadi satu dikurang 0,8925 itu kan adalah 0,1075 ya. Jadi seperti itu. Jadi cara melihatnya adalah kita lihat dulu dari yang di X yang di samping di sini ya berapa nilainya. Misal kita menghitung 2,7 misalnya. Nah, ini kan 2 di sini ya. Kemudian 0,7 di sini. Oke, jadi berarti tinggal kita tarik saja garis sebelum mencapai si titik tujuhnya itu. Nah, berarti disinilah nilainya yaitu 0,908 seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalnya di negatif ya sama saja gitu. Misal kita mau menghitung nilai di katakanlah eh, negatif 3,8 gitu ya. Maka tinggal kita tarik saja sampai ke 0,008. Sorry, ini nggak lurus ya. Berarti ini sampai di sini. Nah, berarti di sini, nah nilainya itu adalah 0,001. Jadi seperti itu ya. Jadi dari dari si Z-nya yang di kiri dulu baru ke samping. Ya dari ke bawah dulu baru ke samping ya. Seperti. Oke. Nah, kita lanjut. Oke, sekarang kita lihat misalkan contoh berikutnya kita akan melakukan pendekatan binomial dengan distribusi normal. Ya, katakanlah peluang bahwa seseorang penderita itu sembuh dari suatu penyakit darah yang jarang muncul itu adalah sebesar 0,4.
Nah, kalau diketahui katakanlah ada 100 orang yang terserang penyakit ini, berapakah peluang bahwa kurang dari 30 itu akan sembuh? Oke, berarti dalam artian di sini ya, sembuh ini menjadi peubah acak X-nya, di mana dia tentunya berdistribusi, awalnya dia berdistribusi binomial ya, dengan peluang suksesnya itu ya adalah 0,4. Ya, peluangnya adalah 0,4. Nah, di sini katanya tadi ada N-nya itu sebanyak 100 ya. Nah, kita mau lihat berapa sih sebenarnya peluang bahwa kurang dari 30. Nah, berarti berdasarkan itu ya peluang X-nya kurang dari 30, kita transformasi ke Z, maka ini menjadi X, kita kurangin dengan mu-nya. Nah, ingat mu-nya itu adalah N dikali P, sama dengan 100 dikali 0,4, yaitu 40. Kemudian, untuk variansinya itu berarti N, P dikali 1 min P ya. Berarti 100 dikali 0,4 dikali 0,6 ini adalah 24. Nah, jadi ya jangan lupa kita kurangkan dia dengan 0,5. Kenapa? Tadi untuk koreksi ya. Koreksi kontinuitasnya. Nah, sehingga kalau kita hitung ini nilainya, berarti tadi X dikurangin mu, dikurangin koreksinya, dibagi dengan eh, akar dari sigma ya, atau si sigmanya. Ini kan sigma kuadrat ya. Nah, jadi akar 24. Yang mana ini nilainya itu adalah Z kurang dari sama dengan min 2,14. Nah, bisa kita lihat di sini nilai dari Z 2,14 ya. Nah, berarti ini min 2,1, ini 0, 1, 2, 3, oke 4. Jadi nilainya adalah 0,0162. Ya, sesuai ya, 0,0162. Atau dengan kata lain ya, peluang bahwa kurang dari 30 orang itu akan sembuh ada cuma 1% saja, 1,6% ya, seperti itu. Oke. Nah, distribusi yang berikutnya itu adalah distribusi gamma. Jadi distribusi gamma ini adalah salah satu dari distribusi peluang kontinu yang sering juga digunakan dalam statistika dan juga aktuaria, terutama untuk memodelkan ketika waktu yang dibutuhkan hingga terjadinya sejumlah peristiwa tertentu itu dalam proses Poisson. Ya, jadi proses Poisson itu adalah suatu proses yang dia itu dipengaruhi oleh salah satunya itu waktu, gitu ya. Nah, distribusi ini sebenarnya fleksibel dan bisa kita gunakan untuk memodelkan banyak fenomena, termasuk di dalamnya itu adalah waktu hingga terjadinya kegagalan suatu perangkat atau mungkin durasi dari sebuah klaim asuransi, gitu ya. Nah, jadi intinya suatu peristiwa atau fenomena yang ada kaitannya dengan waktu sebenarnya itu bisa kita gunakan untuk dengan distribusi gamma. Nah, bentuk dari fungsi densitasnya itu ya jadi di distribusi gamma ini dia punya parameter yang pertama bentuknya itu K. Nah, ini disebut sebagai Sheff dan juga parameter skala yaitu si theta atau terkadang juga bisa ditulis sebagai beta gitu ya. Nah, jadi bentuk dari si densitasnya ini dengan dua parameter gitu ya. Nah, yang pertama seperti ini bentuknya, fungsi peluangnya itu adalah X pangkat K min 1, E pangkat min X per theta dibagi theta pangkat K dikali, ini bacanya gamma K gitu ya, untuk suatu nilai X yang lebih dari 0. Nah, di mana K-nya ini nilainya dia lebih dari 0, yang merupakan parameter bentuk, dan kemudian yang kedua parameter skala itu adalah theta lebih dari 0. Nah, si gamma K ini adalah suatu fungsi gamma yang mana dia didefinisikan sebagai integral dari 0 sampai T hingga T pangkat K min 1 E pangkat min T dt. Ya, yang sebenarnya ini dia adalah generalisasi dari faktorial untuk bilangan real. Jadi sebenarnya nilai dari gamma K itu adalah sama dengan K min 1 faktorial, yaitu K min 1, K min 2, dan seterusnya sampai 2 dan 1 gitu ya. Jadi kita mengalihkan 1, 2 sampai dengan K min 1. Nah, yang berikutnya adalah nilai harapan. Jadi untuk rataan dan juga variansi dari distribusi gamma itu bisa dihitung dengan rumusan seperti ini. Jadi mu-nya itu adalah K dikali theta dan sigma kuadratnya itu adalah K dikali theta kuadrat. Nah, parameter K di sini itu menentukan bentuk dari distribusinya. Ya, seperti apa bentuknya?
Sementara si theta ini dia mengatur skala data atau lebar dari penyebaran datanya. Gitu. Jadi ingat bentuk dari distribusi itu kemarin seperti apa? Ada yang dia menceng, ya ada yang dia normal gitu ya, ada yang juga dia skew gitu. Nah, jadi itu ditentukan oleh si nilai K-nya itu. Kemudian si tetanya ini juga dia mengatur skala datanya atau lebar dari penyebaran datanya itu seberapa lebar gitu ya rentang waktunya. Nah, jika K ini adalah bilangan bulat dari distribusi gamma, maka dia juga bisa dianggap sebagai jumlah dari K variabel acak eksponensial yang independen. Nah, jadi sebenarnya kalau misalkan K ini dia merupakan suatu bilangan bulat, katakanlah misalkan nilainya K itu sama dengan 10, maka sebenarnya yang tadi si X itu berdistribusi gamma dengan parameter K theta ini sebenarnya si X ini sama saja dengan kita punya X1 ditambah X2 ditambah dan seterusnya sampai dengan katakanlah tadi X sebanyak K gitu ya. Sebanyak K. Ya, jadi penjumlahan dari K buah perubahan acak yang dimana di sini si XI-nya itu dia berdistribusi eksponensial theta gitu ya. Yang mana untuk ini I-nya dari 1, 2 sampai dengan K gitu ya. Nah, jadi sebenarnya gamma ini itu adalah penjumlahan dari semua eh, sebanyak XK Fibonacci yang masing-masing berdistribusi eksponensial. Makanya biasanya dikatakan distribusi eksponensial ini merupakan kasus khusus dari distribusi gamma, yaitu ketika nilai K-nya itu sama dengan 1. Seperti itu. Nah, untuk aplikasi dalam aktuarianya, jadi dalam bidang aktuaria sebenarnya distribusi gamma ini juga sering dipakai gitu ya. Terutama kalau misalkan kita mau menentukan atau memodelkan durasi dari suatu klaim gitu. Kemudian kalau kita mau menentukan jumlah klaim ataupun perhitungan premi itu juga biasanya terkadang bisa juga digunakan distribusi gamma. Jadi berdasarkan datanya seperti apa gitu ya. Intinya distribusi gamma ini dia masih ada kaitannya dengan peristiwa yang memang dia dipengaruhi oleh salah satunya ya waktu gitu ya. Nah, sifat-sifat dari distribusi gamma yang pertama dia itu adalah positif selempang atau dalam artian dia ini nilainya positif. Jadi distribusi gamma itu hanya didefinisikan untuk X yang lebih dari nol. Jadi wilayah peluangnya itu berada di wilayah positif ya. Jadi hanya di positif saja. Hanya seperti ini ya. Nah, jadi kalau di negatif ini nggak ada nilainya gitu ya. Kemudian dia asimetris. Ya berbeda dengan distribusi normal yang dia simetris. Jadi kalau distribusi gamma ini cenderung dia asimetris. Kecuali pada kasus-kasus tertentu, misalkan nilai K-nya itu semakin besar, maka kita bisa mendekatinya dengan distribusi normal gitu. Nah, kemudian dia juga bersifat additif. Ya, jadi kalau misalkan nih kita punya X1 itu berdistribusi gamma dengan K1 theta parameternya, kemudian X2 juga berdistribusi gamma dengan parameternya K2 dan theta, maka si penjumlahannya X1 dan X2 ini juga berdistribusi gamma dengan parameternya K1 K2 K1 tambah K2 theta gitu ya. Jadi ya ini sebenarnya berdasarkan dari si mirip kayak si eksponensial tadi gitu ya. Bahwasanya memang kan gamma itu adalah kasus khusus sorry gamma ini adalah penjumlahan dari eksponensial gitu. Jadi kita juga bisa melakukan hal yang sama terhadap si gamma ini. Artinya ketika kita punya dua buah bacak gamma yang mereka itu saling bebas dan mereka masing-masing punya parameter yaitu K1 theta dan K2 theta ya. Jadi tetanya sama, maka penjumlahan dari keduanya itu juga memiliki distribusi gamma. Nah, contoh ya. Misalkan kita memiliki sebuah perusahaan asuransi yang mengamati bahwa waktu antara dua klaim asuransi itu mengikuti distribusi eksponensial. Namun, kalau misalkan kita ingin memodelkan waktu hingga terjadinya tiga klaim, maka kita dapat menggunakan distribusi gamma dengan parameter K-nya sama dengan 3. Nah, jika diketahui bahwa parameter theta skalanya itu adalah 2 minggu, maka kita dapat menggunakan distribusi gamma untuk menghitung peluang bahwa tiga klaim terjadi dalam kurang waktu 6 minggu. Gitu. Jadi intinya ketika kita mau tahu bagaimana kita menghitung suatu peluang permasalahan, itu kita harus tahu dulu parameter skalanya, ya kalau misalkan mau pakai gamma ya, kita harus tahu parameter skalanya dan juga parameter dari bentuknya. Ya di sini misalkan 3 klaim berarti itu K-nya sama dengan 3 gitu ya. Kemudian tetanya itu 2 minggu berarti
kita bisa menghitung gitu ya berdasarkan ukuran waktunya. Gitu. Kalau misalkan tetanya itu dalam 1 bulan ya, kita bisa menghitung berdasarkan misalkan kasusnya nanti kurang dari misalkan 5 bulan atau bagaimana gitu ya. Kita sesuaikan dengan kasusnya. Oke. Yang berikutnya ini adalah distribusi eksponensial. Baik, jadi distribusi eksponensial ini tadi kan sudah disebutkan ya, sebenarnya ini salah satu kasus khusus ya, kasus khusus dari distribusi gamma ketika k-nya itu sama dengan 1. Nah, distribusi eksponensial ini juga sangat umum digunakan, terutama kalau misalkan kita mau memodelkan waktu antara kejadian ya. Jadi ini biasanya dia dalam proses Poisson, nanti ini dipelajari lagi di semester 5 ya, di mata kuliah proses stokastik. Nah, jadi sebenarnya distribusi eksponensial ini sangat banyak sekali aplikasinya ya, terutama dalam analisis kegagalan suatu perangkat, kemudian ada waktu tunggu dan juga di dalam bidang aktuaria, terutama kalau misalkan kita mau memodelkan waktu sampai terjadinya suatu klaim itu biasanya bisa kita gunakan distribusi eksponensial. Nah, lalu bagaimana sebenarnya bentuk dari PDF dan juga CDF-nya? Jadi fungsi eksponensial itu memiliki suatu parameter skala ya, cuma satu yaitu lambda yang nilainya itu lebih dari nol. Nah, si lambda ini biasanya didefinisikan sebagai laju suatu kejadian. Kalau tadi kita ngomongin misalnya klaim, maka sebenarnya lambda ini adalah laju bahwa klaim itu akan terjadi. Nah, jadi fungsi peluangnya itu bentuknya seperti ini, ya, lambda E pangkat min lambda X untuk suatu nilai X lebih dari nol. Ya, dengan si lambdanya ini merupakan parameter laju atau rate parameternya tadi. Nah, bisa kita lihat ya, ini bentuknya sama kayak gamma untuk X yang lebih dari nol, maka bisa nanti sifatnya itu adalah ya memang dia eh, nilainya positif semua gitu. Yang mana sebenarnya si lambda di sini itu mewakili jumlah kejadian persatuan waktu dan X ini adalah waktu antar kejadiannya. Nah, untuk distribusi kumulatifnya sebenarnya ya tinggal peluang X kurang dari sama dengan X ya. Ini bisa kita hitung menggunakan apa? Integral dari 0 sampai X, kemudian FT dt. Nanti diperoleh nilainya itu adalah 1 dikurang E pangkat min lambda X. Nah, yang menarik dari nilai harapan dan juga sifat dari distribusi normal ini, yang pertama, nilai harapannya itu adalah 1/lambda dan variansinya itu 1/lambda kuadrat. Gitu. Ini menunjukkan bahwa memang parameter lambda ini mengendalikan dari si laju kejadiannya, gitu ya. Semakin besar lambdanya, maka laju kejadiannya juga semakin kecil, gitu ya. Ketika dia lambdanya semakin besar, maka akan pembaginya itu besar ya. Jadi 1 dibagi sesuatu yang besar itu kan dia nilainya semakin kecil, gitu. Nah, kemudian sifat yang paling menarik itu adalah bahwa dia itu punya memory loss namanya. Jadi sifat memory loss-nya itu adalah di mana dia itu ya kejadian di masa sekarang itu tidak dipengaruhi oleh kejadian di masa lalu. Dengan kata lain bisa kita rumuskan bahwa peluang bahwa X itu lebih dari T ditambah S bersyarat X lebih dari T itu sama saja dengan peluang eh, X-nya lebih dari S gitu. Jadi ini sangat berguna sekali ya. Kalau kita katakan tadi misalkan ini nol, kemudian ini T, kemudian ini adalah T plus S gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau menghitung bahwa peluang X-nya itu dia adalah lebih dari sini ya, dengan catatan dia itu sudah lebih dari sini, ya maka ini kan jaraknya ini sebenarnya ada S di sini ya sejauh S. Nah, maka itu sama aja dengan kita menghitung peluang bahwa dia itu lebih dari si S itu. Jadi kejadian yang masa lalu yang di sini itu tidak eh, kita hiraukan ya. Jadi kita abaikan. Jadi kita sudah lupa. Ibarat kata gini, ketika misalkan kita menunggu ya, katakanlah kita mengantri di suatu minimarket. Kalau misalkan kita mengantri sampai 1 jam gitu ya itu udah lumayan lama ya kalau kita mengantri selama 1 jam. Nah, maka sebenarnya kita seperti nggak sadar ketika misalkan kita waktu dari kita mengantri itu semakin bertambah gitu. Jadi kayak ya kita merasa mungkin oh ternyata kayaknya aku tadi nunggunya itu masih cuman 5 menit gitu ya. Padahal sebenarnya kita sudah menunggu selama 1 jam. Jadi itu maksud dari sifat memori loss. Jadi kita seperti melupakan bahwasanya sebenarnya kita sudah menunggu sangat lama tadinya seperti itu. Nah, contoh, misalkan suatu mesin itu mengalami kegagalan dengan laju rata-rata adalah 0,05 kegagalan per jam. Artinya bahwa rata-rata waktu antar kegagalan itu adalah 20 jam.
Nah, hitunglah peluang bahwa mesin itu masih bertahan lebih dari 30 jam tanpa gagal. Berarti kegagalan di sini itu menjadi peubah acak X-nya dengan dia lajunya adalah 0,05. Nah, kita mau tahu peluang bahwa dia itu lebih dari 30, berarti ini sama saja dengan satu dikurang peluang X-nya kurang dari sama dengan 30, yang mana ini itu sama saja dengan F30. Nah, maka itu tadi rumusannya itu adalah, ingat ya, kalau misalkan fx itu adalah satu dikurang e min lambda x, maka kalau satu dikurang fx ini adalah tinggal e pangkat min lambda x, yaitu tinggal kita masukin lambdanya tadi 0,05, kemudian x-nya itu 30 ya, maka kalau kita hitung nilainya sekitar 0,2231. Jadi peluang bahwa mesinnya itu masih bertahan atau masih bisa berfungsi dalam 30 jam tanpa ada gagal sekalipun, maka itu peluangnya cuma sebesar 22,31% saja. Seperti itu. Oke, begitu saja sebenarnya untuk distribusi kontinu khusus ya. Jadi tadi kita sudah mempelajari ada yang pertama tadi distribusinya uniform ya. Kemudian yang kedua tadi distribusi normal ya, termasuk di dalamnya ada juga normal baku. Kemudian kita juga gamma ya tadi sudah. Lalu ada eksponensial ya. Nah, tadi di normal baku ini juga kita melakukan pendekatan binomial ya. Jadi kita sudah belajar beberapa distribusi khusus yang memang dia punya sifat dan ciri khusus ya, karakteristik khusus eh, yang membantu kita sebenarnya dalam ketika kita mau menganalisis suatu data gitu ya. Nah, ini ada soal latihan yang nanti teman-teman bisa coba di tempatnya masing-masing. Nah, ini yang pertama. Jadi ceritanya adalah suatu perusahaan asuransi kesehatan memperkirakan bahwa waktu pelayanan klaim pelanggan itu bervariasi antara 15 sampai dengan 45 menit. Oke, antara 15 sampai dengan 45 menit dengan mengikuti distribusi uniform. Berarti oke. Karena dikatakan bahwa waktu pelayanan klaim berarti di sini ini sebagai X-nya ya. Jadi X-nya itu berdistribusi uniform dengan rentangnya 15 sampai 45. Nah, misalkan X itu adalah peubacak yang menyatakan lama waktu oke pelayanannya ya dalam menit ya. Benar ya, X-nya itu adalah waktu pelayanan klaimnya. Nah, tentukan peluang fungsi kepadatan peluang dari X, kemudian hitung peluang bahwa pelayanan akan selesai dalam waktu kurang dari 25 menit. Oke, berarti pertama kita tentukan fungsi padat peluangnya ya. Ingat kalau uniform fx-nya itu adalah satu per ya batas atas dikurangi batas bawah, yaitu berarti 45 dikurangin dengan 15 sama dengan satu per 30. Nah, ini untuk setiap X yang ada di antara 15 dan juga 45. Ini yang pertama ya, fungsi padat peluangnya. Kemudian kalau kita mau menghitung peluang bahwa pelayanannya itu selesai kurang dari 25 menit, berarti itu kan adalah peluang X-nya kurang dari sama dengan 25. Nah, ini bagaimana tadi? Berarti integral dari 0 sampai dengan 25. Sorry, dia bukan dari 0 ya, tapi dari 15. Kenapa dia dari 15? Karena tadi batas bawahnya itu adalah 15 ya. Nah, dari si fungsi fx dx. Nanti ini tinggal dihitung nilainya berapa. Nanti silakan dilanjutkan ya. Nah, soal yang kedua, seorang aktuaris memodelkan jumlah klaim asuransi mobil yang diterima oleh suatu perusahaan dalam satu tahun sebagai variabel acak normal dengan rataannya 500 klaim dan standar deviasinya 50 klaim. Oke, ini mu-nya, ini sigma. Ya, oke. Peluang bahwa perusahaan menerima lebih dari 550 klaim dalam satu tahun. Oke, berarti ditanya adalah peluang bahwa, oke, berarti jumlah dia perusahaan menerima ya ini ya. Oh iya, ini ya. eh Jumlah klaim yang diterima ini dia sebagai peubah acak X-nya gitu ya. Berarti X-nya itu peluang bahwa perusahaan menerima lebih dari 550 klaim. Berarti lebih dari 550 klaim ya. Ini tadi bisa kita dekatkan dengan apa? Fungsi si Z ya. Berarti ini kita bisa tulis sebagai satu dikurang peluang bahwa X-nya kurang dari sama dengan 550 itu sama dengan satu dikurang peluang bahwa Z-nya ini kurang dari sama dengan berarti 550 kita kurangkan dengan 500 dibagi dengan 50 yaitu sama dengan nanti berarti satu dikurang peluang Z-nya kurang dari sama dengan satu. Nanti ini tinggal dilihat nilainya di tabel ya. Di tabel yang ini tadi ya. Nanti tinggal dilihat bagaimana nilainya.
Kemudian yang kedua, peluang klaim minimum yang harus berapa? Oke, berapa klaim minimum yang harus diterima perusahaan untuk berada pada persentil ke 90? Oke. Nah, ini nanti dicari tahu ya. Bagaimana kita menghitung bahwa berapa klaim minimum, berarti kita pengen tahu ya bahwasanya peluang X-nya itu dia lebih dari, katakanlah ini klaimnya itu sebesar N. Nah, ini katanya minimum berarti paling kecil itu N gitu ya yang harus diterima agar ini sama dengan dia 0,9 gitu ya. Nah, jadi kita ingin bahwa peluang si X-nya itu lebih dari suatu nilai ya minimumnya itu dia persentil ke 90 yaitu 0,9 ya. Peluangnya 0,9 seperti itu. Nanti dicari tahu ini bagaimana menentukan nilai si N-nya gitu ya. Yang tanya adalah si N-nya. Nanti tinggal dibawa ke distribusi normal baku ya. Dilihat di normal baku siapa yang nilainya itu adalah 0,9 seperti itu. Kemudian ini soal yang ketiga, jadi ceritanya suatu perusahaan asuransi jiwa menerima 200 aplikasi asuransi dari orang yang memiliki peluang disetujui sebesar 0,7. Oke, jadi kita punya N-nya itu 200, kemudian peluang suksesnya, berarti peluang suksesnya itu adalah disetujui ya. Nah, tentukan peluang bahwa kurang dari 130 aplikasi itu akan disetujui dengan menggunakan pendekatan distribusi normal. Berarti kita ingin menghitung peluang bahwa X-nya itu dia kurang dari 130 ya. Ya, kurang dari 130, di mana ini dia bisa kita dekatkan dengan distribusi normal, yaitu tadi peluang bahwa Z-nya kurang dari, berarti ini 130, nanti dikurangin dengan, nah, mu-nya, kemudian dikurangin 0,5 dibagi dengan sigma-nya. Nah, nanti dicari dulu, mu-nya itu adalah N dikali P, kemudian sigma-nya adalah N dikali P dikali 1 min P. Nanti dicari nilainya, kemudian tinggal dihitung ya, peluangnya itu berapa melalui tabel Z. Oke, kita lanjut dulu. Kita lihat. Oke, ini soal yang keempat. Jadi katanya waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pembayaran klaim suatu perusahaan di asuransi jiwa itu mengikuti distribusi gamma dengan parameter K-nya sama dengan 3 dan parameter skalanya itu adalah 2 hari. Tentukan fungsi kepadatan peluang dari waktu pembayaran klaim. Oke, berarti ditanya ini adalah PDF-nya ya. Berarti ini yang ditanya itu adalah fx-nya itu sama dengan apa kalau diketahui k-nya 3 dan juga θ-nya 2. Nah, kemudian tentukan probabilitas waktu pembayaran klaim akan memakan waktu lebih dari 7 hari. Jadi peluang X-nya itu lebih dari 7, ini sama dengan berapa? Nanti tinggal dihitung menggunakan fungsi rumusan yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Oke, kita lanjut dulu. Oke, ini soal yang terakhir. Jadi, katanya suatu perusahaan asuransi jiwa itu mendapati bahwa rata-rata waktu antar dua klaim itu adalah 10 hari. Oke, yang dapat dimodelkan menggunakan distribusi eksponensial. Oke, berarti di sini X-nya ya, waktu antara dua klaim itu adalah berdistribusi eksponensial dengan lajunya itu tadi lambdanya adalah 10. Oke, ini lambdanya adalah 10 gitu ya. Nah, pertanyaannya ditanya itu adalah peluang bahwa probabilitas waktu antara dua klaim berikutnya akan lebih dari 15 hari. Oke, berarti X-nya itu lebih dari 15. Nah, ini sama dengan berapa? Nanti dicari tahu ya. Tadi sudah ada contohnya. Oke, begitu saja untuk perkuliahan pada kali ini ya. Tadi kita sudah membahas terkait distribusi kontinu khusus, jadi nanti bisa dicoba soal-soal latihan yang ada ya sebagai untuk melihat pemahamannya sejauh mana gitu ya. Jadi sampai di sini saja untuk perkuliahan analisis data statistik untuk sebelum UTS ya materinya juga cuma sampai di sini saja ya sampai 6 saja 6 topik. Jadi silahkan dipelajari kembali semua materi yang ada ya nanti kalau misalkan bingung boleh ditanyakan ya eh, kepada saya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Sampai jumpa.